yang kedua ya saudara. Jadi kita akan baca sama-sama yuk di ayat yang sudah dicantumkan di layar ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perkataan Yesus yang pertama, yaitu ya Bapa, ampunilah mereka dan seterusnya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam khususnya Lukas pasal ke-23 ayat 33 sampai 43, saudara, ternyata kita dapati Yesus bukan hanya dihina, Yesus bukan hanya diejek oleh tentara Roma. Masih ingat ya saudara? Ya, minggu yang lalu. Bukan hanya difitnah atau dihina, diejek oleh para imam atau orang awam. Tetapi saudara, dalam bagian ini, kita melihat adalah salah satu penjahat yang tergantung bersama dengan Yesus, yang terpaku bersama dengan Yesus, itu pun menghina dan mengejek Yesus. Dengan satu kalimat yang diucapkan oleh salah satu penjahat, dan dia berkata demikian, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Saudara, perkataan penjahat ini jelas sekali bersifat menantang Yesus. Di dalam menantang Yesus ada kandungan penghinaan. Seperti kalau kita lihat atau mungkin kita alami. Ya kan, misalkan kita sebagai pria seringkali dulu ya, saya pribadi sempat juga ditantang begini. Kalau kamu gentleman, buktikan. Ya kan, kalau kamu pria, buktikan. Buktinya apa? Merokok. Nah, saudara akhirnya terpancing untuk merokok. Saudara, jadi di sini kalimat yang diucapkan oleh penjahat itu bukan hanya sekedar menantang, tetapi di dalam kalimat ini lebih ada unsur penghinaan. Ya, penghinaan kepada Yesus. Seakan-akan Yesus ini Mesias yang hanya isapan jempol. Karena penjahat itu yakin bahwa Yesus tidak akan mungkin sanggup untuk menyelamatkan dirinya dan juga salah satu penjahat itu. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, ketika penjahat itu berkata demikian, apakah respon Yesus saat mendengar perkataan salah satu penjahat itu? Saudara, kita melihat ternyata Yesus hanya terdiam. Ya, Yesus terdiam sambil memandang si penjahat itu. Kenapa? Karena bagi Yesus itu tidak perlu direspon. Kenapa tidak perlu direspon? Karena perkataan penjahat itu bukan bertujuan bertobat, tetapi bertujuan untuk menghina Yesus. Itu sebabnya Yesus tidak respon. Justru ucapan penjahat yang satunya lagi yang direspon Yesus, yaitu ketika penjahat itu berkata, ini penjahat yang kedua saudara, saya pakai penjahat satu dan penjahat kedua. Penjahat yang kedua berkata di ayat 42. Dia mengatakan begini. Lalu ia berkata, penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Anda perhatikan, dua penjahat mengeluarkan kalimat yang sangat berbeda. Penjahat yang pertama, perkataannya bertujuan untuk menghina Yesus. Perkataan penjahat yang kedua ini benar-benar bertujuan untuk bertobat. Karena penjahat itu sadar bahwa dia disalibkan bukan karena seperti Yesus yang memberitakan Injil. Penjahat itu sadar bahwa dia disalibkan karena berbuat jahat. Dan dia sudah sadar ketika dia mati, dia tidak tahu kemana. Dan dia pernah mendengar bahwa Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya penjahat itu berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, ketika penjahat itu berkata demikian kepada Yesus, lalu dengan penuh kasih, saudara, Yesus meresponi perkataan penjahat itu dengan satu pernyataan yang akan kita renungkan malam ini. Di ayat 43, Yesus berkata,
kepadanya, ya, berkata kepada, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, apa maksud perkataan Yesus? Ya, ada salah ketik dikit, nggak apa-apa ya. Apa arti perkataan Yesus ini? Saudara, sebelum kita memahami ini, ya tentunya kita perlu pahami untuk mengerti perkataan Yesus ini, kita membutuhkan pendekatan analisa kalimat. Jadi malam ini untuk perkataan Yesus yang kedua ini, kita akan melakukan pendekatan analisa kalimat sehingga kita bisa mengerti dengan baik apa maksud perkataan Yesus ini. Namun sebelumnya saudara, kita membahas kalimat Yesus ini, kita perlu tangkap inti pengajaran perkataan Yesus yang kedua ini adalah mengajarkan konsep jaminan keselamatan yang benar. Saudara, Anda catat baik-baik, Anda ingat baik-baik bahwa perkataan Yesus yang kedua ini, inti pengajarannya adalah mengajarkan konsep jaminan keselamatan yang benar. Perkataan Yesus yang pertama mengajarkan tentang konsep apa? Pengampunan yang benar. Ya, jadi kita akan belajar apa maksud Yesus dari perkataan yang kedua ini. Kata yang pertama, yaitu kata sesungguhnya. Saya tidak cantumkan dalam bahasa Yunani-nya. Di dalam bahasa Yunani, bisa diterjemahkan dengan terjemahan lain adalah sungguh pasti. Ya, LAI menerjemahkan sesungguhnya. Tapi di dalam bahasa Yunani, bisa diterjemahkan sungguh pasti. Saudara, sudah sungguh, ditambah apa lagi? Pasti. Jadi ketika Yesus mengatakan sesungguhnya, Yesus hendak mengajarkan bagian yang pertama tentang jaminan keselamatan dari Yesus adalah pasti. Mari kita di rumah ngomong pasti. Walaupun saya kendaraan. 1, 2, 3. Pasti. Ayo. Puji Tuhan ya. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Saudara, ini satu jaminan Yesus. Kalau kita mendapatkan jaminan yang pasti, saya yakin kita pasti akan senang. Saya yakin kita pasti akan tetap tenang dan berpegang kepada janji itu, jaminan itu. Cuma kalau kita berpatok kepada jaminan manusia, saudara, kadang pasti, kadang nggak pasti. Jadi jaminan manusia itu tergantung kondisi, tergantung keadaan, ya, tergantung mood. Tetapi jaminan keselamatan diri Yesus tidak tergantung mood, tidak tergantung keadaan. Keadaan kita mau apa, manusia mau menyakiti dia, manusia mau menghina dia, tetap kasih dan keadilan itu tetap ada. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata, kasihnya ketika orang atau seseorang kembali kepada Tuhan, bertobat seperti penjahat itu, saudara, yang kedua itu, maka dia mendapatkan jaminan yang pasti itu. Itu sebabnya ketika Yesus berkata kepada penjahat yang kedua, sesungguhnya Yesus hendak memberikan jaminan kepada penjahat itu bahwa keselamatan yang kuberikan kepadamu sudah pasti, bukan mudah-mudahan. Nah, saudara, kalau kita punya jaminan seperti ini, seharusnya membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Amin, saudara? Amin. Seharusnya membuat kita lebih bergairah di dalam kita melayani Tuhan. Ya, lebih bergairah di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Lebih bergairah di dalam kita membaca Alkitab, saudara. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal. Sebenarnya tujuan utama Allah dalam hidup kita ini, masih hidup dalam dunia ini, ya, yang sudah diselamatkan ini, yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti ini, kita dituntut Tuhan untuk terus mengenal. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Saudara, itu sebabnya segala hal yang kita lakukan dan Tuhan izinkan terjadi, mungkin tidak menyenangkan, membuat kita supaya kita ingin mengenal siapakah Tuhan, siapakah Allah yang kita imani, yaitu Yesus yang sudah memberikan jaminan yang pasti itu. Saudara, karena itu, ya, penjahat itu saya yakin sekali dia sangat bersuka cita. Kenapa? Karena perkataan ini sungguh pasti. Yesus ngomong sungguh pasti. Itu sudah kalimat awal yang sangat menyenangkan dan menyejukkan
hati penjahat itu, bahkan menghibur. Nah, setelah itu saudara, Yesus ngomong apa? Sesungguhnya hari ini juga. Anda perhatikan, Yesus tidak ngomong besok. Yesus tidak ngomong tunggu dulu. Ya kan, tunggu kamu mati. Enggak. Jadi saudara, kalimat yang kedua dari ucapan perkataan Yesus ini mengajarkan jaminan keselamatan dari Yesus adalah sekarang. Bukan nanti, saudara. Maksud sekarang itu apa? Maksud sekarang yaitu ketika kita mengaku dengan mulut dan dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat kita, dan kita terima secara pribadi. Dan segala dosa-dosa kita, masa lalu kita bereskan di hadapan Allah. Nah, saudara, di saat itu juga, momen itu juga, nama kita akan dicatat dalam kitab kehidupan Allah. Itu yang dikatakan Yesus kepada penjahat itu. Karena itu, saudara, pertanyaan saya, waktu Yesus ngomong hari ini juga, penjahat itu sudah mati belum? Belum kan? Nggak mungkin kalau mati Yesus ngomong sama orang mati. Jadi penjahat itu masih hidup. Jadi Yesus sudah memberikan jaminan yang pasti. Setelah itu dibilang apa? Hari ini juga. Ya, hari ini juga kalimat Yesus ini, perkataan Yesus ini memberikan jaminan bahwa keselamatan itu sekarang. Bukan tunggu kita mati. Hari ini kalau kita yakin kita sudah percaya Yesus, maka kita sudah dapat janji keselamatan dari Yesus itu yang pasti. Amin, saudara? Nah, itu saudara, jadi perkataan yang kedua yang Yesus nyatakan kepada penjahat itu dan kepada kita hari ini. Ya, hari ini saudara, ya saya nggak tahu momen Anda waktu percaya Yesus kapan. Saya masih ingat bulan April tanggal 14 saudara, tahun 1992 saya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Itu nggak pernah saya lupakan, saudara. Itu sangat berkesan sampai hari ini. Bagaimana saya dijamah oleh Tuhan. Bagaimana saya dipulihkan oleh Tuhan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, sejak itulah saya yakin nama saya sudah dicatat di dalam kitab kehidupan Allah. Ketika saya yakin bahwa nama saya sudah dicatat dalam kehidupan Allah, maka dalam perjalanan iman saya tidak akan pernah murtad. Saya tidak akan pernah mundur. Sekalipun kadang-kadang bisa membuat kita mau mundur. Tapi saya tetap memandang janji Tuhan itu loh. Jaminan Tuhan Yesus itu. Yang saya sudah dapatkan. Dan saya tidak mau hanya karena satu masalah. Dan akhirnya saya harus kehilangan keselamatan itu. Nah, saudara, jadi ini. Kemudian kalimat selanjutnya dikatakan apa? Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Anda perhatikan kalimat Yesus begitu agung. Ya, tadi yang pertama jaminan pasti. Yang kedua yaitu jaminan keselamatan Yesus itu sekarang. Lalu yang ketiga, jaminan keselamatan dari Yesus adalah bersifat pribadi. Bukan diwakili. Anda perhatikan kalimat Yesus. Engkau. Yesus tidak bilang begini. Tadi penjahat yang pertama kan mewakili seakan-akan. Selamatkanlah dirimu Yesus dan selamatkanlah kami. Kami ini saya dan satu penjahat itu. Nah, tetapi Yesus menjawab berbeda dengan penjahat pertama. Yesus jawab apa? Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Jadi Yesus tidak menjawab kalian berdua. Tidak. Jadi ternyata ini satu konsep. Ternyata ini satu prinsip kebenaran Allah yang diajarkan kitab suci. Yang benar. Bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Tidak bisa diwakilkan. Yang sering saya ngomong begini, saya kasih penggambaran. Orang kayak bilang begini, ngai sit, ngai pau, nyisit, nyipau. Saya makan, saya kenyang, Anda makan, Anda kenyang. Nah, itu jaminan. Ya, jaminan yang sifatnya pribadi. Kalau diwakili begini, nyisit, ngai pau, ngai sit, nyipau. Ngerti saudara? Kamu makan, saya kenyang. Saya makan, kamu kenyang. Itu adalah mewakili. Saudara, jadi perkataan Yesus dalam bagian ini menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak bisa diwakilkan. Mungkin kita punya silsilah papa kita, engkong kita, di atas engkong kita siapa saudara? Kongkong ya. Di atas engkong lagi siapa?
King Kong, ya, Anda Kong Kong, ya. Mungkin 10 generasi. 10 generasi semuanya Kristen. Saudara, bukan berarti karena kita dari silsilah keluarga Kristen, maka kita pasti selamat. Enggak, saudara, enggak. Karena keselamatan itu enggak bisa ditentukan apakah kita latar belakang semua Kristen atau enggak. Yang paling penting, pribadi kita, apakah kita sudah terima Yesus atau belum, sudah percaya Yesus atau belum. Seperti penjahat kedua ini jelas sekali, dia pribadi. Kenapa? Karena yang mengatakan, ingatlah akan aku. Penjahat itu nggak bilang, ingatlah akan kami. Enggak. Penjahat yang pertama bilang kami, penjahat yang kedua bilang aku. Kenapa? Karena penjahat yang pertama itu tahu bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Dan Yesus tegaskan, ya, tegaskan bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Itu sebabnya Yesus katakan engkau. Ya, setelah itu saudara, Yesus ngomong apa? Di dalam Firdaus. Dalam bahasa Yunani Firdaus yaitu Paradisos, ya. Paradisos itu dipakai sebagai nama lain untuk surga. Tempat kemuliaan yang orang-orang yang telah meninggal. Hanya 3 kali muncul kata Firdaus di dalam Lukas 23 ayat 43, ya, seperti perkataan semalam ini. Lalu 2 Korintus 12 ayat 14. Wahyu 2 ayat 7. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, lalu kita coba mengobservasi, ternyata semua ayat ini mengacu Firdaus itu adalah sorga. Dan hampir semua penafsir setuju bahwa Firdaus beda dengan Hades, ya, beda dengan bagian-bagian lain, perkataan atau kata yang lain. Firdaus ini jelas menunjuk pada satu tempat kemuliaan orang yang telah meninggal, dan selalu itu ditujukan yaitu satu tempat yang bernama sorga. Nah, saudara, jadi inilah perkataan Yesus yang kedua ini, ya, tentang inti pengajarannya, jaminan keselamatan yang benar yang diajarkan oleh firman Tuhan, ya, yang diajarkan oleh Yesus secara pribadi. Jadi yang pertama, jaminan keselamatan itu adalah pasti. Jaminan keselamatan dari Yesus adalah sekarang. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita pasti dapat. Kalau kita yakin, kita tidak akan mungkin murtad, kecuali kita nggak yakin. Oke? Kemudian yang ketiga, jaminan dari Tuhan Yesus, apa saudara? Yang ketiga adalah sifatnya pribadi. Setelah itu, tempat yang kita tuju adalah sorga. Saudara, jadi penjahat kedua mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga. Penjahat yang satu tidak masuk surga. Kenapa penjahat kedua bisa masuk surga? Ya, kenapa? Alasan pertama, karena ia secara pribadi sungguh-sungguh mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus. Karena dia sudah terima Yesus dan dia sudah mengakui dosa. Ya, secara tidak langsung, karena dia sempat ngomong kepada penjahat yang pertama, bukankah kita pantas mendapatkan hukuman setimpal karena perbuatan kita, karena dosa kita. Nah, itu sebabnya ketika dia ngomong sama penjahat yang pertama itu, lalu dia berpaling kepada Yesus dan dia mengakui segala dosanya dan menerima Yesus. Itu sebabnya di bagian yang kedua, ini prinsipnya, kenapa penjahat kedua diselamatkan? Karena ia secara pribadi sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadinya. Jadi imannya hanya tertuju kepada Yesus. Jadi nggak bisa kalau kita sudah percaya Yesus, tapi kita masih percaya kepada yang lain. Kita nggak bisa berkata bahwa di luar Yesus masih ada keselamatan. Itu sebabnya saudara, masih banyak orang Kristen masih percaya bahwa di luar Yesus ada jalan keselamatan. Saudara, ketika kita mengatakan di luar Yesus ada jalan keselamatan, maka kita menyangkal apa janji Yesus Tuhan ini. Itu jelas sekali. Janji Tuhan Yesus ini kita sangkali. Berarti jaminan Yesus ini setengah. Kenapa setengahnya ada yang lain? Jaminan Yesus itu 100%, saudara. Nggak ada pada yang lain. Itu sebabnya kesimpulannya, saudara. Kesimpulan perkataan Yesus yang kedua ini, keselamatan kekal tidak mungkin bisa diperoleh melalui apapun dan usaha apapun. Baik perbuatan baik, ritual agama, siapapun manusia, termasuk pemimpin agama manapun. Di dalam sepanjang sejarah dunia,
Tidak seorang pun manusia yang berani menjamin, kecuali satu-satunya, hanya melalui Yesus. Bahkan Yesus sendiri menjamin. Bukankah Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, masih banyak perkataan Yesus yang dia secara pribadi menyatakan dialah jalan keselamatan dan tidak pada siapapun. Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa. Sedangkan Yesus adalah Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku kasih Tuhan, malam ini saya tidak bertanya kepada Anda sudah berapa lama Anda sudah jadi Kristen. Tapi malam ini saya ingin ajukan pertanyaan ini. Mari kita semua renungkan baik-baik. Next. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadi kita? Ini pertanyaan penting ya untuk kita renungkan. Nanti saya akan membahas lebih dalam lagi nanti kita di PPK. Kemudian pertanyaan kedua. Kalau kita percaya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup secara progresif? Secara progresif itu artinya ada perubahan hidup yang semakin baik. Saudara, coba kita renungkan selama kita jadi Kristen, karakter kita, hidup kita, keadaan kita semakin baik atau semakin buruk? Menjadi berkat atau di batu sandungan? Saudara, hanya pribadi kita yang tahu. Yakinkah kalau malam ini kita dipanggil Tuhan? Saya tidak mengharapkan kita semua mati, saudara. Cuma saya ingin pastikan, yakinkah kita akan diselamatkan? Yakinkah kita sudah mendapatkan hidup yang kekal? Kenapa saya tanyakan ini? Karena saya pernah tanya seorang ibu. Ngai mutsin mutca aji, ya kan? Saya pernah tanya, Ji, Chong Ji, Kim puja, ni pani kui siu, ni xiong xin mo, ni song tian bang. Bu, atau kamu yakin nggak kalau malam ini kamu meninggal dunia ini, kamu akan masuk surga? Apa jawabannya? Kang, itu saya nggak tahu. Saudara, ternyata dia sudah ke gereja begitu lama. Sudah dibaptis begitu lama. Tapi ketika ditanya, dia nggak yakin keselamatan dari Tuhan Yesus. Lalu saya tanya seseliti apa penyebabnya. Ternyata AI ini masih suka judi. Hanya dulu ya tupoa. Pantas. Jadi ada sesuatu yang mengganjal dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa lepas dari judi. Sehingga ketika dia mati, dia nggak yakin dia akan masuk surga. Saudara, malam ini saya ingin pastikan. Semua kita masuk surga, mendapatkan jaminan keselamatan itu. Kalau kita berdosa, cepat-cepat bertobat, jangan biarkan dosa itu mengikat kita. Nah, itu yang saya masukkan perubahan secara progresif. Karena kita nggak ada yang sempurna. Saya pendeta bisa salah, bisa. Saya bisa jatuh dalam dosa, bisa. Semuanya bisa. Ketika jatuh dalam dosa, cepat-cepat bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan dibiarkan. Jangan sengaja, jangan terikat. Nah, itulah yang saya maksudkan perubahan secara progresif. Saudara, kiranya perkataan Yesus yang kedua ini boleh memberkati kita. Dan pada Rabu depan kita akan belajar perkataan Yesus yang ketiga. Lebih rumit, saudara, untuk membahasnya. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan dan mengatakan, Ibu, inilah anakmu, dan berkata kepada murid yang lain, inilah ibumu. Seakan-akan itu, Yesus itu kurang ajar. Apakah begitu? Minggu depan kita temukan jawabannya, oke? Minggu depan ya. Ya, kalau ada sebelah orang, ada orang ngomong. Minggu depan saling ingatkan saya ya, ingatkan. Kita bertemu kembali untuk belajar tentang perkataan Yesus di atas kayu salib yang ketiga, yaitu, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Ya, ini satu perkataan yang lebih rumit untuk kita bahas, tapi saya coba menyederhanakan supaya kita mengerti apa maksud Yesus perkataan itu. Apakah benar bahwa Yesus kurang ajar dan tidak menghormati orang tua? Kita temukan jawabannya pada Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan besar anugerah-Mu ya, atau terima kasih lah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih sekali lagi ungkapan syukur kita. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Hamba berdoa untuk setiap umatmu, khususnya jemaat Goipol, dan kami yang dengar malam ini. Hamba berdoa supaya kami dipastikan sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kapan Tuhan panggil kami yakin kami sudah mendapatkan surga atau hidup yang kekal yang telah Tuhan janjikan. Hamba berdoa Roh Kudus, tolonglah setiap kami supaya kami dengan iman untuk menerima keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Sekalipun kadang dalam perjalanan iman kami, hidup kami, kadang kami lakukan kesalahan, kadang kami lakukan dosa. Roh Kudus sadarkan kami, jangan biarkan dosa itu menguasai hidup kami. Jangan biarkan kami main-main dengan dosa. Dan jangan biarkan kami hidup dalam dosa terus-menerus. Tetapi Roh Kudus bantu kami, supaya kami terus membereskan secara progresif. Sehingga hidup kami semakin hari, batinnya kami semakin diperbaharui. Dan hidup kami semakin berkenan kepada Engkau. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Goipol supaya semuanya memiliki kualitas iman yang baik, supaya mereka mengenal Tuhan, mengenal firman dengan baik, dan tidak terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran sekarang ini yang begitu menggebu-gebu untuk merenungkan begitu banyak iman orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap Rabu, Minggu, kebenaran firman Allah boleh memperlengkapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya mereka tetap kuat dan punya pemahaman yang benar akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Hamba serahkan untuk setiap kami dalam istirahat kami. Biar Tuhan Engkau lindungi kami daripada yang jahat. Dan juga pertemukan kami Rabu depan supaya kami terus belajar secara lengkap 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan kami boleh mengerti dengan baik. Terpuji namamu Bapa, demi nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semua. Halo, Fiona, thank you.